Selamat berjumpa kembali saudaraku dalam acara online saat ini. Mari kita mau bersama-sama berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami menyerahkan jam ini, pakailah mulut dan lidah hamba-Mu untuk menyampaikan sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, apa yang Engkau akan katakan untuk para pemirsa, untuk para pendengar saat ini, dan berkati mereka yang sudah mendengar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita mau bersama-sama yaitu membaca dari ayat mas kita yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat ini saya akan membawakan yaitu firman Tuhan tentang sampah hati. Saudaraku tentu sudah mengerti yaitu tentang sampah. Sampah adalah sesuatu yang harus dibuang, yaitu sesuatu yang harus dibuang karena tidak baik, karena juga tidak bisa disimpan, ataupun juga sudah tidak bisa terpakai lagi, saudaraku. Ya, itulah sampah yang seringkali juga ada di dalam tiap-tiap rumah. Di rumah kita juga ada sampah-sampah yang setiap hari harus kita buang ke tempat pembuangan sampah, saudara. Dan sampah-sampah itu kalau kita tidak buang, seringkali juga ada mungkin ada semut, ya, ada juga lalat yang mengerumuni, sehingga yaitu sampah itu bisa juga berbau busuk dan bisa membuat masalah, yaitu menjadikan yaitu satu penyakit. Nah saudara, itulah sampah yang mungkin sehari-hari yang kita tahu di dalam rumah kita. Tapi bagaimana saudaraku, yaitu dengan sampah hati manusia. Sampah hati manusia seringkali saudaraku melekat bertahun-tahun, saudara, terus melekat. Ya, mungkin tahun 2018 berganti tahun 2019. Tapi sampah hati itu tetap melekat. Tahun sudah ditinggalkan, tapi sampah hati itu masih tetap melekat. Bahkan pada 2020, saudaraku, sampah hati itu juga masih tetap ada, yaitu di dalam tiap-tiap hati manusia. Nah, bagaimana dengan yaitu kita sebagai orang Kristen? Apakah sampah-sampah hati itu yaitu masih ada melekat di dalam hati kita? Tadi kalau kita baca, yaitu di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa saudara? Yaitu bukan otak kita yang harus dijaga, tetapi mengapa dikatakan adalah hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati itu berbicara, yaitu tentang pikiran, perasaan, dan kehendak, saudaraku. Ya, seringkali kalau seseorang itu di mana hatinya, saudaraku, yaitu mulai kacau, hatinya susah, kemudian pikirannya juga stres. Nah, kemudian juga perasaannya tertekan, maka seseorang bisa bisa bunuh diri, saudaraku, bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak baik. Memang seringkali iblis itu menyuntikkan yaitu sampah-sampah itu dalam hati manusia. Seringkali iblis mencari celah-celah untuk menyuntikkan racun-racun yang akan yaitu membuat busuk hati seseorang. Nah saudaraku, ya memang seringkali kalau hati kita ini baik, yaitu akan membuahkan hal-hal yang baik. Kalau hati kita ini tidak baik, akan membuahkan sesuatu yang tidak baik. Saudaraku, seringkali memang hati itu diumpamakan, yaitu di dalam Alkitab seperti pohon, di mana
kalau kita bisa baca bersama-sama, yaitu di dalam Matius 12 ayat yang ke-33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudaraku, ya memang buah itu merupakan, saudaraku, hasil daripada pohon. Nah, tidak ada buah yang dihasilkan tanpa adanya pohon, saudaraku. Dan buah yang dihasilkan biasanya tidak beda, yaitu dengan pohon yang menghasilkannya. Nah, saudaraku, memang benar kalau yaitu hati kita ini baik, dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh roh Tuhan, akan membuahkan yaitu buah-buah roh, hal-hal yang baik. Tapi kalau hati ini dikuasai yaitu dengan keinginan, yaitu keinginan daging, maka orang-orang yang dikuasai dengan keinginan daging, mereka akan dikuasai oleh iblis, sehingga mereka juga akan membuahkan hal-hal yang tidak baik. Hasil dari seseorang, saudaraku, merupakan cerminan, yaitu daripada apa yang ada di dalam hatinya. Saudara, apa yang dihasilkan seseorang itu merupakan cerminan daripada apa yang ada di dalam hatinya, saudaraku. Sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah yaitu terpancar kehidupan. Kalau hati ini pahit, akan mengeluarkan juga itu kata-kata yang pahit, saudaraku. Sebab itu, mari kita mau jaga hati kita. Ya, seringkali juga hati ini diumpamakan yaitu seperti sekring listrik. Atau kalau sekarang di tiap-tiap rumah, yaitu ada namanya MCB, saudaraku. Apa gunanya sekring listrik itu? Sekring listrik itu yaitu berguna sebagai pengaman daripada tiap-tiap rumah. Ya saudaraku, kalau sekring listrik ini bebannya mungkin terlalu besar, saudaraku, terlalu banyak, seringkali kalau orang Jawa bilang jeglek, ya saudaraku, bisa jeglek, yaitu off atau mati listriknya. Saudaraku, kalau pengaman itu masih jalan dengan baik, masih bisa hidup dengan baik, saudaraku, ya keadaannya baik. Nah, saudara, kalau sekring ini rusak, saudaraku, di mana seringkali korslet, maka seringkali bisa membuat yaitu tidak berfungsi lagi sekringnya, seringkali bisa salah satu menyebabkan adanya kebakaran. Nah, saudara, mari kita mau jaga. Kalau sekring listrik seringkali juga harus dijaga, harus dilihat, saudaraku, kondisinya. Ya, saudaraku, kalau tidak baik, yaitu bisa juga diperbarui. Demikian juga dengan hati manusia. Kalau hati ini tadi yang diumpamakan sebagai sekring listrik, saudaraku, yaitu di mana hati ini rusak, maka hanya Tuhan yang bisa untuk memperbaruinya, saudara. Nah, bagaimana, saudara, kita bisa menjaga hati kita? Bagaimana? Yaitu, mari pada saat ini kita mau belajar, saudara, yaitu untuk bagaimana kita menjaga hati kita, supaya kita mau membuang semua sampah-sampah hati kita. Yang pertama, kita mau cek dulu, saudaraku, kita cek apakah kondisi daripada hati kita ini bagaimana keadaannya. Kita mau cek dulu, yaitu bagaimana, saudaraku, kalau dihadapkan dengan suatu problem, apakah pandangan daripada yaitu iman kita, bagaimana dengan pandangan mata kita, saudaraku? Apakah pandangan kita memandang secara positif, ataukah yaitu kita memandang secara negatif setiap ada problem mungkin, saudaraku? Mari kita mau cek terlebih dahulu hati kita. Kita mau yaitu lebih dahulu mengerti kondisi hati kita, saudara. Ya, kalau kita lihat
Ya, seringkali cinta itu yaitu dari mata turun ke hati. Nah, demikian juga kita mau cek dulu pandangan kita. Bagaimana dengan pandangan kita? Pandangan mata kita kemudian akan turun ke hati. Saudaraku, ya kita ingat bagaimana yaitu Hawa, yaitu yang ada di Taman Eden bisa jatuh dalam dosa. Itu karena dia melihat yaitu buah pengetahuan hal baik dan buruk itu begitu menarik. Warnanya, begitu menawan sehingga dia akan memetik dan memakan. Padahal buah terlarang yang sudah diperingatkan oleh Tuhan. Nah, itulah dosa. Saudaraku, ya seringkali yaitu dari pandangan mata kita. Di mana pandangan mata kita. Sehingga seringkali dosa itu masuk di dalam hati kita. Nah, kalau kita punya pandangan yang negatif, kita ingat juga yaitu bagaimana yaitu Daud bisa mengalahkan Goliat, saudaraku. Daud mempunyai pandangan yang positif. Pandangan iman yang luar biasa. Ketika dia melihat Goliat, dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan, Allah semesta alam." Nama Yesus, nama Tuhan yang luar biasa, yang dia sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang akan memberikan kemenangan. Itulah pandangan daripada, yaitu iman daripada Daud. Sehingga dia boleh mengalahkan, yaitu Goliat. Kita ingat juga, yaitu bagaimana ada 12 pengintai, saudara, yang diutus oleh Musa untuk mengintai, yaitu negeri Kanaan. 12 pengintai ini adalah orang yang luar biasa. Karena mereka dipilih daripada tiap-tiap yaitu suku adalah orang yang pilihan. Saudaraku, pemimpin daripada tiap suku. Nah, saudara, bagaimana 12 orang pilihan ini? Mereka orang yang hebat. Tapi, saudaraku, pandangan mereka berbeda. Ada 2 pandangan, yaitu satu pandangan, yaitu mata rohani, mata iman, di mana mereka memandang dengan hal-hal yang positif. Yang 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Saudaraku, mereka berkata, negeri yang kita intai itu, yang kita jalani, yang kita lihat itu adalah negeri yang baik, yang penuh dengan susu dan madu dan berkelimpahan. Ya, saudaraku, buahnya berkelimpahan. Nah, dia berkata, kalau Tuhan berkenan, maka kita akan menduduki negeri itu. Kita akan merebut, kita akan memiliki. Itulah, saudaraku, pandangan iman. Yaitu pandangan yang positif. Dan bagaimana dengan yang 10? 10 pengintai, jumlah yang lebih banyak, saudaraku. Tapi mereka mempunyai pandangan yang negatif. Mereka memberikan kabar busuk. Mereka berkata bahwa negeri yang kita intai, negeri yang kita yaitu jalan itu adalah negeri yang medeni, negeri yang menyeramkan, ya, di mana kotanya adalah kota yang sangat kuat dengan berkubu dan orangnya juga penduduknya memakan orang, dan juga ya dikatakan bahwa orangnya itu tinggi besar seperti raksasa. Kita ini semua hanya seperti belalang yang tidak ada artinya. Tidak mungkin kita bisa menang. Tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Saudaraku, itulah kata-kata yang negatif, yang bisa membuat, saudaraku, kabar busuk, yang bisa membuat yaitu bangsa Israel menangis dan teriak. Bahkan mereka juga memberontak, mengomel kepada Musa dan juga kepada Tuhan tentunya. Saudara, mereka berkata, Musa, apakah Tuhan akan membawa kita? Yaitu, mengapa? Mereka berkata, mengapa Musa, Tuhan membawa kita yaitu ke tempat ini? Apakah yaitu kita akan mati dengan pedang?
dan anak istri kita juga akan menjadi tawanan. Oh, mereka memberontak, mereka ingin mengambil pemimpin lain daripada Musa untuk kembali ke Mesir. Saudara, Tuhan marah. Generasi yang memberontak ini tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Saudaraku, inilah perintah Tuhan. Biarlah hati kita diisi, yaitu dengan pandangan yang positif. Saudaraku, kalau saat ini kita cek, kita masih sering kali punya pandangan yang negatif, sehingga rasanya ya kita tidak kuat, apalagi ya di masa-masa corona ini. Saudaraku, ya rasanya mungkin tidak kuat, saudara, ya. Tapi kita harus punya pandangan yang positif, bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Kalau kita masih boleh hidup, kita masih bisa makan, kita masih sehat, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, sampah-sampah hati kita, saudaraku, yaitu segala perbuatan daging, saudara, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan perbuatan daging itu telah nyata. Apa itu perbuatan daging, saudaraku? Yaitu yang pertama adalah percabulan, yaitu dikatakan perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan, melanggar kesusilaan, saudaraku, yaitu misalnya semua yang berbau, yaitu semua yang bersifat pornografi. Mungkin masih kita sebagai orang Kristen, tapi kita masih suka, yaitu melihat, yaitu film-film porno atau gambar-gambar porno. Mari saat ini semua, yaitu percabulan, kita mau buang. Minta Tuhan, sucikan hatiku Tuhan, sucikan aku, supaya aku layak, yaitu bertemu dengan Tuhan. Di dalam, saudaraku, Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, mari, biarlah Tuhan akan sucikan hati kita dari semua yang tidak benar. Sampah-sampah ini harus dibuang, supaya kita boleh, yaitu bertemu dengan Tuhan, di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Nah, kemudian adalah semua perbuatan daging ini adalah yaitu kecemaran. Ada 16, saudaraku. Kecemaran, kita ingat, yaitu pencemaran lingkungan, di mana juga dikatakan dilarang semua pencemaran, baik itu limbah, baik pencemaran apapun untuk yaitu sekeliling kita. Nah, saudara, apalagi kalau pencemaran hati. Bagaimana, saudaraku? Yaitu kita harus menjaga hati kita supaya tidak tercemar oleh dosa, oleh yaitu sampah-sampah hati. Saudara, sebagai hamba Tuhan, mari kita juga mau, saudaraku, membuang semua yaitu sampah-sampah, kata-kata yang kotor, kata-kata yaitu makian, kata-kata hujatan, saudara, yang sering kali tanpa yaitu kita sadari keluar daripada mulut kita. Pada waktu saya akan yaitu melayani di sebuah gereja, saya dijemput oleh seorang hamba Tuhan, dan waktu itu kita naik mobil dan melewati jalan tol. Kita ada pada 3 jalur itu, yaitu mobil kita ada yang di tengah. Dan pada saat itu tiba-tiba mobil yang di sebelah kiri itu, saudaraku, yaitu memotong jalan kita, dan hampir saja itu mobil kita terserempet ataupun tertabrak. Hampir saja, saudaraku. Dan dia memotong jalan untuk ada di tengah. Dan hamba Tuhan yang menjemput saya ini langsung dia mengatakan
Itu kata-kata makian, kebun binatang. Oh, kata-kata yang kotor, saudaraku. Saya tertekun, saya kaget melihat, saya pandang, dan dia juga kaget melihat saya, karena tidak sengaja dia katakan kata-kata yang tidak benar itu, saudaraku. Nah, dia berkata, maaf Bu, saya emosi tadi. Ya, saudara, seringkali kata-kata yang merupakan sampah itu sebagai anak Tuhan terlebih harus dibuang dari mulut kita. Biarlah mulut dan bibir kita boleh memuliakan Tuhan. Mungkin mau keserempet, kita bisa berkata, haleluya, puji Tuhan, mobil saya tidak terserempet daripada kata-kata yang tidak benar, saudara ya. Nah, saudara, itu tadi, yaitu kecemaran. Nah, kemudian hawa nafsu, saudaraku. Hawa nafsu kedagingan harus disalibkan. Di dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, nafsu seks yang berlebihan juga harus dikalahkan, harus dibuang, saudaraku. Kemudian penyembahan berhala. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau jaga hati kita, dan kita boleh berkata, yaitu kepada Tuhan, Tuhan selidikilah aku. Ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan kekal. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 kita bisa baca, saudara, yaitu tadi tentang perbuatan daging. Kita teruskan perbuatan daging, yaitu kemudian adalah sihir, saudaraku. Yaitu orang Kristen tapi masih suka ke dukun, masih minta ramalan. Saudara, mari biar kita mau buang semua yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan juga perbuatan daging adalah perseteruan, perselisihan, saudara. Yaitu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, punya kerendahan hati, punya kesabaran, punya penguasaan diri, sehingga saudaraku, kita menjadi orang Kristen yang tidak suka berselisih, yang tidak suka berseteru, dan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah, yaitu orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saudara, ya, dan kemudian perbuatan daging yang paling sering terjadi di dalam anak-anak Tuhan, yaitu tentang iri hati, saudaraku. Iri hati ini banyak sekali, yaitu disuntikkan oleh iblis dengan jarum yang paling kecil, sehingga tidak terasa, saudaraku, yaitu seringkali ada di dalam tiap-tiap hati daripada orang Kristen. Iri hati dengan tetangga, ya, mengapa kok lebih enak hidupnya daripada saya? Ya, mengapa orang itu kok lebih diberkati daripada saya? Mengapa ya saya sudah aktif melayani? Mengapa ya seringkali saudara iri hati? Nah, iri hati ini harus dibuang, saudaraku. Inilah racun-racun, inilah sampah-sampah yang harus dibuang dari tiap-tiap anak-anak Tuhan, saudara. Karena kita ingat bagaimana Saul itu, dia iri hati terhadap Daud. Di dalam 1 Raja-Raja, yaitu 18 ayat yang ke-7, kita bisa baca bagaimana ketika Daud sudah mengalahkan Goliat, maka perempuan-perempuan Israel itu keluar dengan tarian, dengan nyanyian, dan mereka berkata bahwa Saul mengalahkan, yaitu beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluhan ribu, saudaraku, ya, musuh. Nah, saudara, dikalahkan oleh Daud. Hati daripada Saul ini panas. Hati daripada Saul ini iri hati terhadap Daud, saudaraku.
ya di mana dari iri hati kemudian yaitu menjadi benci, menjadi dengki. Dan apa akhirnya saudaraku? Yaitu pikiran jahat itu terjadi. Dia ingin membunuh Daud saudaraku. Ya sebab itu mari saudaraku, kita mau buang semua iri hati yang menyebabkan dengki, benci, dan akhirnya pikiran jahat untuk membunuh seperti Saul. Saudaraku, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau buang semua sampah-sampah ini. Dan mari kita mau berkata, Tuhan sucikan aku. Nah, saudara, kemudian yang lain adalah yaitu di mana amarah ini. Jangan sampai juga kita sebagai anak-anak Tuhan untuk gampang sekali yaitu terpancing dengan emosi, saudaraku. Di tiap-tiap problem persoalan, biarlah kita pikir yaitu jauh ke depan, kita pikir panjang. Jangan kita gampang untuk tersinggung, terpancing dengan emosi, saudaraku. Ya, juga jangan sampai kita gampang terpancing dengan panas hati, meledak-ledak marah kita, saudara. Apalagi kalau sudah tersinggung, ya tersinggung, itu gengsinya seringkali marahnya meledak-ledak sehingga meja yang tidak salah bisa digebrak, saudara. Ya, mungkin juga tembok yang tidak salah bisa dijotos, dipukul, saudara. Ya karena apa? Yaitu karena marah yang meledak-ledak, saudaraku. Mari biar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau buang sampah-sampah hati ini. Kita mau ada penguasaan diri, saudaraku, dan mau menjaga hati kita, saudaraku. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah itu hanya membawa yaitu kepada kejahatan. Nah saudara, ya kemudian kita teruskan lagi yaitu kepentingan diri sendiri. Nah saudara, jangan kita sebagai orang Kristen punya egois yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, yaitu secara berlebihan. Saudara, mendahulukan kepentingan diri sendiri untuk kenyamanan, untuk keuntungan diri sendiri dengan tidak mempedulikan orang lain, perasaan orang lain, ya bagaimana orang lain dirugikan. Ya saudaraku, kita mari jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, saudaraku, yaitu seringkali minta untuk selalu diutamakan, selalu diperhatikan, selalu yang nomor satu. Saudara, mari buang semua keegoisan ini. Saudara, di dalam Filipi 2 ayat yang 4 dikatakan, janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan daripada orang lain juga. Nah, saudara, kemudian yang lain, perbuatan daging itu adalah percideraan. Apa itu percideraan? Saling melukai, saudaraku. Ya, melukai dengan apa? Dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang tajam, kata-kata yang mungkin juga kasar, saudaraku. Ya, kalau hati ini pahit, tadi dikatakan akan keluar itu kata-kata yang pahit. Nah, saudaraku, mari mungkin saudaraku sebagai suami istri, mari kita mau buang semua sampah-sampah yaitu tentang percideraan ini. Jangan ada kata-kata yang mungkin menusuk, kata-kata yang pedas, kata-kata yang tajam, kata-kata yang menyakitkan, saudaraku, antara suami istri, antara anak dengan orang tua, yaitu kata-kata daripada anak yang kurang ajar, mungkin juga kata-kata daripada orang tua yang mengutuk anak. Buanglah semuanya. Dan juga mungkin daripada mantu dengan mertua, saudaraku, harus dibuang semuanya. Ya, jangan ada kata-kata yang pedas, yang menyakitkan. Juga sesama daripada pelayan-pelayan Tuhan, sebagai aktivis gereja, jangan ada kata-kata yang menyakitkan. Kemudian yang lain adalah roh pemecah. Kita mau, saudaraku, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, yang mempunyai kata-kata yang membangun, yang bisa menguatkan iman saudara satu dengan yang lain.
Jangan ada roh pemecah ini, yaitu roh yang suka, yaitu mengadu domba. Saudaraku, roh pemecah adalah suka mengadu domba. Ya gosip sana bawa sini, sini bawa sana dengan tambahi bumbu sehingga membuat panas, dan saudaraku bisa membuat yaitu orang satu dengan yang lain bisa berantem, saudaraku. Ya, inilah roh pemecah, biar tidak ada di dalam tiap-tiap anak-anak Tuhan di gereja Tuhan, saudaraku. Ya, dan mari kita mau buang semua sampah-sampah itu. Juga sampah-sampah yang lain, yaitu dikatakan kedengkian, seperti tadi sudah diterangkan, yaitu di mana kalau kecewa, sakit hati, kemudian saudaraku dengki, ya, benci, maka semuanya itu harus dibuang. Nah, kemudian yaitu kemabuan, saudaraku, itu di mana perbuatan daging yang harus dibuang sampah-sampah adalah kemabukan dan pesta pora. Saat ini, saudaraku, di zaman corona ini, ya, tidak boleh orang harus menjaga jarak. Kita tidak boleh untuk pesta pora. Dan di dalam Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, yaitu serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Saudara, itulah yang harus dibuang. Sampah-sampah hati harus dibuang. Tidak boleh ada di dalam hati kita. Biarlah Tuhan sucikan hati kita, saudaraku. Dan kalau sampah-sampah itu sudah dibuang, maka mari kita mau jaga hati kita, yaitu dengan diisi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Boleh mengisi hidup kita, hati kita, di mana diisi dengan Tuhan dan Roh Kudus, sehingga membuahkan orang yang diisi hatinya dengan Roh Kudus oleh Tuhan sendiri, maka akan membuahkan yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudaraku. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, mari kita mau jaga hati kita dengan selalu, yaitu mentaati perintah Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal, saudaraku, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Saudara, mari dari mulut dan lidah bibir kita boleh mengucap syukur. Ya, saudaraku, bukan kata-kata omelan, saudaraku, tapi biarlah kita mau, yaitu mengucap syukur dari mulut kita. Jangan kita meniru, yaitu seperti bangsa Israel, saudaraku. Mungkin di saat-saat pandemi ini, saudaraku, di mana COVID-19, virus corona menyerang, saudaraku, banyak sekali orang-orang yang suka ngomel. Banyak sekali orang-orang yang berkata, wah, bagaimana suamiku di PHK, aku tidak bisa makan. Saudara, mari kita belajar dari mulut kita. Kita tidak mengomel. Karena Allah kita Allah yang peduli. Allah yang akan memperhatikan kita. Allah yang akan memelihara kita. Kalau saat ini, kita di zaman corona ini, saudara, kita sudah bisa sehat. Kita sudah bisa hidup. Kita bisa makan. Oh, sudah, terima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukurlah. Jangan mengomel seperti bangsa Israel, saudaraku, di mana Tuhan sudah lepaskan bangsa Israel, yaitu dari perbudakan Mesir, di mana Tuhan juga sudah melakukan mukjizat yang luar biasa, di mana mereka boleh melewati Laut Kolsom. Lautan dibelah oleh tangan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan di dasar laut. Lautan boleh menjadi kering, menjadi daratan. Oh, suatu yang luar biasa. Dan ketika mereka sampai di seberang, di mana tentara Firaun mengejar, mereka juga mati di tengah laut, tertutup dengan lautan kembali. Saudara, itulah kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada bangsa Israel. Tapi mereka lupa. Mereka masih mengomel, saudara. Ya, di mana mereka pada waktu perjalanan tidak ada air, Tuhan juga
melakukan mujizat, Tuhan memberikan air. Saudara, juga pada waktu airnya pahit, Tuhan memberi mujizat, mengadakan suatu kuasa yang luar biasa, airnya boleh menjadi manis, saudara. Dan Tuhan juga memberikan yaitu rasa kelimpahan, di mana mereka boleh menemukan Elim, di mana ada 12 mata air, 70 pohon korma, sesuatu yang berlimpah. Mereka juga rasa minta roti, Tuhan beri mana. Mereka minta yaitu daging, Tuhan berikan burung puyuh. Dan Tuhan juga memberikan penyertaan. Kalau pagi saudaraku diberikan yaitu tiang awan. Pada waktu siang diberikan tiang awan. Pada waktu malam diberikan juga tiang api. Saudara, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tapi mereka masih mengomel. Saudaraku, ya. Dan mereka, saudara, ya, ketika kita tadi sudah mendengar bahwa ketika pengintai memberikan kabar buruk, mereka bahkan mengata-ngatai dan memberontak terhadap Tuhan, sehingga Tuhan marah. Dan akhirnya yaitu mereka tidak bisa melihat ataupun juga tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Saudara, biarlah saat ini kita mau buang yaitu semua yang dalam mulut kita yang suka ngomel, tapi kita belajar untuk mensyukuri segala sesuatu, belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara, kita mau yaitu berkata, Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau sudah pelihara, Engkau sudah selamatkan, Engkau sudah luputkan aku. Aku sudah diberi kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Ya, saudara, Tuhan juga pelihara kita. Saudara, nah mari saat ini, saudara, kita mau cek lebih dahulu. Ya, saudaraku, kita cek, kita kenali hati kita. Adakah yaitu pandangan kita, pandangan yang positif, bukan pandangan yang negatif. Pandangan iman, di mana boleh membuahkan yaitu hal-hal yang baik. Saudaraku, mari saudara, kalau saat ini ada pikiran-pikiran yang negatif, kita mau buang. Dan kita juga mau buang semua sampah hati yang merupakan perbuatan daging. Dan biarlah Tuhan sucikan hati kita, supaya kita layak bertemu dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Dan yang ketiga dikatakan, yaitu setelah kita membuang semua, kita isi hati kita, yaitu dengan firman dan Roh Kudus. Tuhan sendiri boleh bertahta dalam hati kita, menguasai hati kita, sehingga kita boleh membuahkan yaitu buah-buah yang baik daripada hidup kita. Dan yang keempat, yaitu kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saudara. Mari jadikanlah hatiku ini tahir, ya Allah. Bermazmur berkata, dan berbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10 dikatakan. Nah, saudara, mari kita meminta Tuhan sucikan aku. Tuhan bebaskan aku dari semua sampah-sampah. Ya, semua perbuatan daging, sampah-sampah hati ini aku mau buang. Saat ini Tuhan, aku mau buang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah aku boleh bertemu dengan Engkau Tuhan, yaitu masuk dalam surga yang mulia. Aku mau isi hatiku, yaitu dengan firman dan Roh Kudus. Dan aku mau belajar untuk mengucap syukur. Aku mau mengalahkan segala kedaginganku. Aku mau perangi setiap hari, supaya aku menjadi orang Kristen yang berkemenangan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, kami sebagai orang Kristen, di mana kalau masih ada sampah-sampah hati, pikiran-pikiran yang negatif, Tuhan, kita mau buang. Kita mau Tuhan sendiri yang sucikan. Tuhan, tahirkan hati kami, Tuhan. Biarlah pandangan yang positif ada dalam pikiran kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau isi hati kami itu dengan firman dan Roh Kudus. Dan biarlah dari mulut bibir kami boleh mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih saat ini berkati para Tuhan pendengar, berkati mereka Tuhan, dan kami percaya tangan kasih-Mu yang akan menaungi kami semua di saat-saat virus corona ini. Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap memberi kami sehat, dan Tuhan menjaga, memelihara, memperhatikan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini, hari ini, Tuhan, terlebih dahulu sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, untuk menerima tubuh dan darah-Mu, terlebih dahulu Engkau kuduskan, sucikan hidup kami, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau persiapkan kami semua yang telah menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita akan mengangkat terlebih dahulu roti ini. Kita angkat tinggi-tinggi. Kita akan persiapkan diri kita, hidup kita, untuk menerima tubuh Kristus, di mana Kristus telah menderita. Tubuh Kristus itu hancur di Kalvari, tapi Dia memanggil saudara dan saya untuk kita menjadi satu di dalam tubuhnya. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23-24. Saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Darah Kristus yang telah tercurah di Kalvari. Darah yang telah menebus dosa umat manusia. Darah yang sama juga menebus kesalahan saudara dan saya. Mari kita akan ucapkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ayat yang ke-25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan minum bersama-sama. Mari kita mau datang mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami telah menerima tubuh dan darah-Mu yang telah memperbarui hidup kami Tuhan, maka terlebih dahulu Tuhan, Engkau yang akan sucikan hidup kami, layakkan hidup kami, ubahkan hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, lawat Tuhan kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang akan sucikan kami, Engkau yang mengubah hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Oleh kuasa, yaitu kematian dan kebangkitan-Mu, kami juga akan menerima, yaitu Tuhan hal yang sama. Kami akan mati bersama Engkau, dan kami akan mengalami hidup bersama Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang telah mendengarkan kebenaran sabda-Mu, yang telah yaitu ikut dalam perjamuan kudus. Saat ini Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang tergeletak, sakit, mereka yang lemah, mereka yang mungkin ada yang terkena COVID, atau penyakit-penyakit apapun Tuhan, saat ini kami selaku hamba-Mu, kami mengundang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan,
Engkau jamah Tuhan, mereka yang tergeletak, yang mereka tidak bisa bangkit Tuhan, mereka mengalami sakit penyakit. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Mereka yang kekurangan, Tuhan Engkau cukupkan, Engkau pelihara. Mungkin hari-hari ini, oh Tuhan, di mana krisis terjadi, Tuhan, karena COVID ini Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya, Tuhanlah, Engkaulah Yehova Jireh. Engkau Allah yang tetap akan menyediakan semua kebutuhan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.